bikum jami'an. Ya Ali. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله
حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. حجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat min adbaihi wa junudi amma ba'd. Para guru yang saya muliakan, ikhwani wa akhwatil a'izza, ayyuhal mu'alun, ayyuhal muhibbun, aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia dan sebagai hamba telah mendapatkan banyak nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihadirkan di alam keberadaan. Kita diberi berbagai macam kemampuan untuk hidup, menjalani kehidupan dan menikmatinya. Kita dicipta bukan hanya sebagai ciptaan biasa, tapi kita dicipta menjadi sebaik-baik ciptaan, al-insan, manusia. Ketika Allah mencipta manusia, dalam firman-Nya dikatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Betapa luar biasa ketika kita akhirnya hadir dalam keberadaan, dan bukan hanya hadir biasa, tapi hadir sebagai manusia, sebaik-baik ciptaan. Tentu ketika kita menyandang predikat sebagai sebaik-baik ciptaan, konsekuensinya juga besar, tanggung jawabnya juga besar. Peluang untuk kita mendapatkan nikmat yang tak terbatas terbuka. Pada saat yang sama, kemungkinan kita jatuh, celaka, dan mengalami kesengsaraan abadi juga terbuka. Di antara yang kita bersyukur adalah ketika kita akhirnya termasuk orang-orang yang berporos pada aulia Allah. Jadi kalau kita mau simpulkan kehidupan ini baru benar ketika kita berporos kepada insan-insan ilahi, aulia Allah. Antum duduk di sini pada malam hari ini dengan pakaian yang hampir seragam, warna yang hampir serupa. It's okay kalau seandainya ada warna yang tidak hitam, tapi yang pasti kita datang dengan hati yang seragam, hati yang bersedih, hati yang berduka, hati yang berbelasungkawa. Ini adalah nikmat. Karena manusia itu diukur dari untuk apa dia berbahagia, untuk apa dia bersuka cita, untuk apa dia berduka, untuk apa dia bersedih. Semakin tinggi sesuatu yang membuat seseorang itu sedih ataupun bergembira, maka nilai manusia akan semakin tinggi pula.
Ada orang-orang yang hanya kehilangan uang receh dia bersedih. Ada orang kehilangan sesuatu yang berharga dia bunuh diri. Sebegitulah nilainya. Ada orang mendapatkan sedikit dari materi sudah berjingkrak, sudah lupa diri. Segitulah nilainya. Yang perlu kita syukuri pada malam hari ini sebelum saya masuk pada pembahasan adalah ketika akhirnya kita mampu menjalani kehidupan dalam status yang paling tinggi. Kita tidak menjalani kehidupan dengan sembarang kehidupan. Kita hidup berporos pada aulia Allah dan kita hidup berporos pada kebenaran. Mihwariyat awliyaillah wa mihwariyat al-haq, itu yang akan membuat kehidupan kita dalam strata yang paling tinggi. Tidak ada yang bisa mengunggulinya. Mihwariyat awliyaillah wa mihwariyat al-haq, sesuatu yang luar biasa. Karenanya beralasan ketika kita kemudian datang di majelis ini dengan gaya seperti ini, dengan nuansa seperti ini. Karena kita datang dengan ma'rifah, kita datang dengan pemahaman. Ada banyak orang yang melihat kita ini, mereka tidak habis pikir, boleh jadi mereka ini ada apa ini orang-orang ini. Bersedih untuk sesuatu yang terjadi beberapa abad yang lalu. Ada apa ini? Sakit apa yang sedang mereka alami? Kok sampai seperti ini? Itu dikarenakan mereka masih belum sampai pada ma'rifah. Sebagai muqaddimah adalah kita harus berbangga, harus berbahagia, harus bersyukur, harus bersuka cita meskipun dalam suasana duka cita seperti ini. Ketika kita paham bahwa kita menautkan hati kita dengan aulia Allah, dengan al-haq, kita harus dalam mentalitas yang paling tinggi. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan ketika kita datang di majelis ini dengan ma'rifah, setiap detiknya adalah pahala. Setiap detiknya perbaikan kualitas ruh dan jiwa bagi kita. Karenanya kita bersyukur. Saya seringkali di mimbar Al-Husain agak sulit. Apakah kita harus bersedih atau kita harus bersuka cita? Memang bercampur. Kalau kita melihat dari sisi apa yang terjadi di Padang Karbala, boleh jadi kita menangis. Tapi kalau kita melihat berbagai macam berkah yang tersimpan dalam majelis ini, kita tidak bisa tidak bersyukur, kita tidak bisa untuk tidak berbahagia. Kita tidak bisa untuk tidak berkata seperti Sayyidah Zainab alaihissalam, ma ra'aitu illa jamila. Tidak bisa, tidak bisa. Karena keindahannya lebih daripada tragedinya. Nah, saya tidak akan berpanjang dalam pengantar. Mudah-mudahan saya bisa membawakan materi tentang mihwariyatul haq di malam ketiga ini. Ma'as salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum. Kita akan berjalan kembali ke masa-masa Al-Husain sedang meniti perjalanan menuju Kufah bersama kafilah kecilnya yang berisi keluarga dan sahabat-sahabat setia. Anda bayangkan ya, bahwa setelah persembahan yang luar biasa ini diberikan oleh Ar-Rasul Datuk Al-Husain
kepada umat pada saat itu 50 tahun pasca wafatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, cucunya terpaksa meninggalkan Madinah, kota yang dibuat jaya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, terpaksa harus keluar dari Madinah. Kita semua tahu melakukan perjalanan menuju Kufah yang akhirnya ya dari Madinah ke Mekah dan kemudian dari situ ke arah Kufah. Kita juga tahu bahwa perjalanan pada saat itu ada manazil, ada tempat-tempat pemberhentian kafilah. Kita ambil satu peristiwa ketika Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam beranjak dari sebuah pemberhentian yang bernama Qasr Bani Muqatil. Dalam catatan sejarah saya menukil dari Abi Mihnaf, disebutkan falamma irtahalna min qasri Bani Muqatil wasirna sa'ah. Ketika kita akhirnya beranjak dari tempat pemberhentian yang bernama Qasr Bani Muqatil, dan kita mungkin berjalan sekitar 1 jam, wasirna sa'ah, khafiqal Husainu bi ra'sihi khafqah. Al-Husain sempat tertidur di atas tunggangannya. Thumma intabaha, dan kemudian tidur sebentar, namanya tidur di atas punggung kuda tidak mungkin lama. Khafiqa khafqah thumma intabah, dan kemudian beliau bangun kembali. Wa huwa yaqul, ketika bangun kemudian beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kemudian langsung walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini 2 kalimat yang kalau tidak orang-orang yang merupakan aulia Allah agak susah untuk menggabung antara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan walhamdulillahi rabbil alamin. Fa fa'ala dzalika marratain aw thalathan. Perawi mengatakan Al-Husain mungkin mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin mungkin 2 atau 3 kali. Kejadian itu disaksikan dan didengar oleh putra beliau Ali Al-Akbar, ucapkan inna lillahi dan hamdalah. Fa'aqbala ilaihi ibnuhu Ali ibn Husain ala farasin lahu. Didekati, ya, sama-sama naik kudanya ini, ya. Jadi menghampiri Al-Husain. Faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin. Dia mengikuti apa yang diucapkan oleh ayahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin. Ya abati ju'iltu fida. Nyawaku aku pertaruhkan untuk sebagai tebusan jiwamu. Ju'iltu fida mimma hamidtallah wastarja'ta. Penasaran, kenapa tiba-tiba setelah engkau tertidur sejenak, tiba-tiba engkau mengucapkan kalimat istirja dan hamdalah. Mimma hamidtallah wastarja'ta. Faqala ya bunayya, wahai anakku sayang, inni khafiqtu bi ra'si khafqah. Aku sempat tertidur. Fa anna li farisun ala faras. Tiba-tiba dalam tidur aku melihat ada penunggang kuda dan mengucapkan sesuatu. Faqala al-qaumu yasirun. Ini kafilah ini sedang berjalan. Wal manaya tasri ilaihim. Ini jalan menuju Kufah kan? Tapi juga ada kematian yang berjalan kepada mereka. Jadi sama-sama ini maksudnya ke Kufah, tapi kematian sedang menghampiri mereka. Wal manaya tasri
ilaihim. Fa'alimtu annaha anfusuna nu'iyat ilaina. Dari situ aku paham bahwa ini maksudnya ya kematian kita. Sudah jelas sudah. Faqala lahu, ini kan Al-Husain loh ya, ini Al-Husain loh yang ngomong, ini Al-Husain, yakni Ali Al-Akbar tahu siapa ayahnya, imam. Ketika berkata fa'alimtu annaha anfusana atau anfusuna nu'iyat ilaina, pasti ini sudah kematian ini perjalanan kematian ini. Mafhum, madbut, tidak ada keraguan. Yang menarik timpalan Ali Al-Akbar. Faqala lahu ya abati la arakallah husu'an. Semoga Allah tidak pernah memperlihatkan kepada engkau sesuatu yang buruk, wahai ayahku. Kemudian putra didikan Al-Husain ini cuma mengomentari dengan kalimat ini, dengan pertanyaan, alasna alal haq. Ini kan urusannya kafilah kematian kan, kafilah yang sedang dijemput oleh kematian. Alasna alal haq, apakah kita tidak di jalan kebenaran? Qala bala walladzi ilaihi marji'ul ibad. Oh iya, demi zat yang semua hamba akan kembali padanya, kita di kebenaran. Qala ya abati idzan la nubali. Kalau begitu I don't care, tidak peduli, tidak ada masalah. Namutu muhiqqin, kita mati tapi kita berada di jalan kebenaran. Kita lihat Al-Husain ketika mendengar jawaban anak seperti itu, beliau berkata, jazakallah min waladin khairu ma jaza waladan an walidin. Semoga engkau mendapatkan balasan yang terbaik dari seorang ayah kepada anaknya. Diapresiasi oleh Al-Husain bahwa ketika Al-Husain berhasil mendidik anak yang di otaknya hanya kebenaran, dalam hatinya hanya kebenaran. Yang dia risaukan bukan kematiannya, yang dia risaukan kalau tidak di jalan kebenaran. Tapi kalau di jalan kebenaran, mati tidak ada masalah. Ini yang kita sebut dengan mihwariyatul haq, ya, poros kebenaran. Hidup berporos pada kebenaran. Dari sini kita akan masuk dalam pembahasan ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajat. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi pelajaran kita. Siapapun kita, dimanapun kita, di zaman apapun kita, sedang apa kita, akan menjadi pelajaran bagi kita. Di mana saja, kapan saja, sebagai apa saja, kita tidak boleh keluar dari poros kebenaran. Karena ada pertanggungjawabannya. Ingat ya, kita manusia loh ya. Tadi sudah di muqaddimah sudah saya katakan, kita manusia dicipta sebagai sebaik-baik ciptaan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, di dalam kehidupan ini ada banyak kebenaran yang sudah kita fahami dan kita yakini. Allah Subhanahu wa taala wal haq. Selesai kan kita kan? Apa yang dibawa oleh para utusannya? Kebenaran. Kalau Anda bertanya kira-kira para utusan itu membawa apa? Membawa kebenaran, mengajak kepada kebenaran. Yad'un nas ilal haq. Bahkan dalam
Manusia ketika ditalkin itu disebut wal jannatu haq wan naru haq, hisab haq. Semua diajak untuk berporos pada kebenaran. Kita ketika dicipta sebagai manusia, kita harus paham kira-kira kita ini diminta untuk apa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu madza yatlub minna fi hadhihi dunya. Apa yang dia minta? Dan kita ingat ya, Allah itu maha adil, maha bijaksana. Jadi Anda nanti tidak bisa salahkan Tuhan, tidak bisa. Anda protes tidak bisa. Karena semuanya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga Anda bahkan protes tidak bisa. Kita diminta untuk pertama kali kita diminta untuk mengenali apa itu kebenaran. Jadi kita ini kalau jadi manusia, tanggung jawab kita itu kita harus dalam semua hal. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil. Harus begitu. Karena di sana ada kebenaran dan ada kebatilan. Jangan sampai kita berada dalam kebatilan. Jangan sampai kita meninggalkan kebenaran. Kita berbicara tentang keadilan, kejujuran, kesabaran, perjuangan, itu adalah kebenaran. Kezaliman, dusta, menipu, berbuat zalim, berbuat aniaya, mencuri, mengambil hak orang lain, melecehkan, menghinakan, kebatilan, tahu kita itu. Kita diminta untuk belajar, untuk berpikir, untuk merenung, dan ketahuilah bahwa ketika Tuhan mencipta kita sebagai manusia dengan seperangkat kemampuan ini, kita sudah banyak mengenali kebenaran. Sebagaimana kita juga banyak mengenali apa itu kebatilan. Yang tidak ada dua kepala berbeda pendapat. Memang kita tidak berbicara tentang seluruh hak. Itu memerlukan ilmu yang tak terbatas. Tapi kita dengan segala keterbatasan kita, ada banyak kebenaran yang sudah kita pahami. Dan ada banyak kebatilan yang sudah kita pahami. Dan tidak ada dua kepala yang berbeda pendapat. Kita diberi akal, kita diberi fitrah, kita diberi nurani, kita diberi hati, diberi semua, diberi panca indera, diberi semua. Seperangkat yang cukup untuk mengenali dan meyakini kebenaran. Belum lalu ditambah dengan kebenaran yang didatangkan melalui para aulia Allah, al-anbiya, wal-rusul, wal-ausiya, sampai kepada kita. Belum lagi bukti-bukti di alam keberadaan ini. Ya. Ayatul kaun, ayatul anfus membuka kepada kita banyak apa itu al-haq. Dari syawahidul kaun wal anfus kita meyakini bahwa ada zat yang maha segala-galanya. Dan tidak perlu Anda menghabiskan buku-buku teologi dan filsafat di perpustakaan, tidak perlu. Anda cukup belajar dari orang Badui di padang pasir sana. Ketika mereka sampai kepada Tuhan dengan bukti yang sederhana. Ya, ketika ada yang bertanya kepada orang Badui, bagaimana Anda mengenal Tuhan Anda? Dia katakan bahwa atharul aqdam tadullu alal masir. Di padang pasir ini, kalau kita melihat ada jejak-jejak, ya, entah itu jejak itu onta, apa jejak kuda, apa jejak keledai, apa jejak kaki manusia, kita sudah paham bahwa tadi ada kafilah yang berjalan di sini. Tidak perlu ilmu teologi yang terlalu muluk-muluk, ya. Tidak perlu buka-buka buku Aristoteles ataupun Socrates, ya.
di perpustakaan filsafat, tidak perlu. Jadi cukup jejak kaki onta, jejak kaki keledai, kuda dan manusia bahwa tadi ini ada yang lewat. Kemudian dia berkata, afasama'un dzatu abraj wa ardun dzatu fijat la tadullan ala sami'il basir. Nah, kalau jejak tadi mengantar kita bahwa ada kafilah yang berjalan, apakah keberadaan alam langit dan bumi yang terbentang sedemikian rupa ini tidak mengantar kita bahwa ada zat yang maha mendengar dan maha melihat yang menciptakan semua keagungan ini? Dengan mudah dia bisa sampai pada keyakinan itu. Dan bahwa zat itu esa satu, dalilnya juga mudah. Memang kita bisa menelusuri lewat kajian-kajian yang pelik dalam kitab-kitab filsafat. Tapi cukup bahwa satu kapal tidak mungkin dikendalikan 2 nahkoda. Satu pesawat tidak mungkin dikendalikan oleh 2 pilot. Alam yang penuh harmoni, yang penuh keteraturan ini tidak mungkin dicipta dan dikendalikan kecuali oleh yang Maha Esa, oleh satu. Nah, kita akan lanjut tapi ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Di antara umat manusia ada manusia-manusia yang la yabhathun 'anil haq wa la yas'aluna anhu. Ada orang-orang yang abai, dia hidup ya hidup saja. Dia tidak pernah sibuk bahwa mana yang benar, mana yang salah, tidak pernah sibuk dia. Tidak dalam ideologinya, tidak dalam perilakunya, tidak dalam etikanya, tidak dalam sikap-sikap hidupnya. Saya harus berbuat apa? Ada orang-orang yang tidak peduli dengan itu. Dia pokoknya jalan aja hidup ini. Dia tidak gunakan akalnya. Dia tidak menggunakan nuraninya. Karena itu kemudian umat manusia terbagi menjadi 2. Ada orang-orang yang bodoh, tapi memang karena dia dibodohkan, dibuat bodoh, dibuat terbatas sehingga memang dia korban. Mungkin orang-orang yang sumber-sumber pengetahuan, fasilitas pengetahuan ditutup dari mereka sehingga memang mereka kalau seandainya mereka akhirnya tidak bisa sampai pada kebenaran, mereka ma'dzur, juhala, qasirun. Tapi orang-orang yang tidak sedang ditindas, tidak sedang dibatasi, ya, yang terbuka baginya, kemudian balelu, tidak mencari kebenaran, muqassirun, akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang tidak mau mengkaji, tidak mau mencari, tidak mau melelahkan dirinya untuk sampai pada kebenaran. Dia gampangkan semuanya, padahal dia manusia loh ya. Padahal kalau dia kembali kepada fitrah dan nuraninya mengajak dia untuk mengetahui, untuk mencari tahu, tapi dia abaikan itu. Dia manjakan dirinya dengan berbagai macam permainan yang melenakan. Tidak pernah merasa penting untuk baca, tidak pernah, bahkan kalau dia malas bertanya juga tidak mau. Ada orang-orang kita mesti maafkan ya, tidak mau baca, oh malas, repot. Tanya, seadanya tanya. Ada banyak orang yang siap ditanya dan siap menjawab. Di Al-Quran itu ada banyak tanya jawab antara umat dengan Ar-Rasul. Yas'alunaka. Cukup tanya, selesai. Anda tidak perlu lelah-lelah mengkaji, mencari. Anda masa bertanya aja tidak bisa. Kalau Anda bertanya saja tidak Anda lakukan, Anda jangan protes ketika nanti mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada bagian berikutnya. Intinya, orang yang tidak mencari kebenaran dan tidak mau melelahkan dirinya untuk sampai pada kebenaran, ini orang akan sayus'al wa yuhasab, akan ditanya oleh Allah dan akan diperhitungkan, akan dimintai pertanggungjawaban.
Apakah dengan mengetahui kebenaran selesai? Oh enggak, ada tahapan-tahapan berikutnya. Ada orang, dia mencari, dia mengkaji, akhirnya dia tahu. Tapi kebenaran ini tidak cukup Anda mengetahuinya. Kebenaran ini butuh Anda terima di hati. Ada orang yang tahu ini benar tapi hatinya tidak terima, hatinya menolak. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Ada orang-orang yang tahu kebenaran tapi hatinya menolak. Hati-hati loh ya. Jadi tidak cukup kita tahu kebenaran. Ada tahapan berikutnya. Ya. Setelah ma'rifah, hati Anda, jiwa Anda harus tunduk pada kebenaran. Al-qabulul qalbi. Ya, penting itu. Karena ada orang yang tahu kebenaran tapi dia berada dalam keadaan al-juhud al-qalbi. Ya, jadi Anda jangan kaget kalau ada orang-orang yang tahu tentang ahlul bait dan lain sebagainya tapi mereka tidak menerima, itu dia sampai pada ma'rifah tapi dia belum keluar dari al-juhud al-qalbi. Kemudian tahapan berikutnya, kalau Anda sudah mengetahui dan Anda menerima dalam hati, Anda harus mengikrarkannya. Anda harus berani mengikrarkannya. Ana ma'al Islam, ana ma'a Rasulillah, ana ma'a ahlil bait alaihimussalam. Harus berani. Ada orang-orang yang tahu, hatinya menerima, declare tidak berani. Tidak berani melakukan deklarasi. Sekedar mengaku bahwa dia menerima kebenaran ini tidak berani. Ada orang-orang yang begitu. Jadi ada tahapan berikutnya namanya al-iqrar bil lisan. Anda harus tunjukkan aku menerima ini. Ana muslim, ana mu'min, ana syi'i, imami, idna azari, ja'fari. La takhaf wa la tahzan. Kalau Anda tahu itu kebenaran dan Anda harus menerimanya, ikrarkan. Jadi antara hak dan batil ini kita selalu diuji. Jadi ujian yang lebih besar adalah ketika kita diminta untuk mengikrarkan kebenaran. Ada banyak orang yang tidak lulus. Di ma'rifah selesai dia, boleh jadi kutu buku dia. Hatinya menerima, sawak bener ajaran ini ya. Tapi tidak berani ikrar. Nah. Jadi ujian yang lebih besar adalah al-i'tiraf bil lisan, al-iqrar bil lisan. Hadza haq wa dzaka batil. Ana ma'akum la ma'a ghairikum, fa ma'akum la ma'a ghairikum. Harus berani. Tahapan berikutnya, ada orang yang sudah selesai, sudah mengetahui, sudah membahas, sudah mengetahui, sudah al-qabulul qalbi, sudah i'tiraf bil lisan, tapi gagal dalam al-amal bil arkan. Cuma ikrar lantang dia, syi'i tapi tidak ada bau-bau syiahnya, mukmin tapi tidak ada bau-bau imannya. Yang lebih berat adalah anta'amal wa taltazim bihadzal haq. Dan kebenaran ini laka au alaik, apakah kebenaran ini menguntungkanmu atau merugikanmu? Nah, ada orang-orang dia berani beramal ketika kebenaran menguntungkan dirinya, tapi begitu kebenaran merugikan dirinya mundur. Nah, tidak selesai ini masih ini. Bertanggung jawab nanti. Karena berpihak pada kebenaran, ya, itu kadang-kadang menuntut pengorbanan, menuntut perjuangan. Tidak setiap kebenaran itu kemudian cuma enak saja, enggak. Kadang-kadang kebenaran itu mendatangkan konsekuensi yang tidak enak. Bahkan Anda ketika menerima sebuah kebenaran, Anda komit dengan kebenaran, kadang-kadang kebenaran meminta Anda untuk berkorban harta, bahkan pada titik tertentu berkorban jiwa.
Ada orang-orang, ini supaya tahu kita ya, yang tahu kebenaran, tapi karena kebenaran ini merugikan mereka, dia berusaha bukan hanya tidak menerima, artinya hatinya menerima, tapi dia berusaha untuk menutup kebenaran ini dan mengingkarinya, melawannya. Kita ambil contoh maunya kayak orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu ketika datang Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, apakah mereka gagal dalam memahami Rasul? Enggak. Karena mereka terusik kepentingannya. Kalau mereka, apakah mereka kenal Rasulullah, tahu Rasulullah? Kita ambil bahasa Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Rasul seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Saking jelasnya Ar-Rasul dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi karena alaihim, mereka menyembunyikannya. Katama dan sebagian angkar. Mengenali kebenaran kadang-kadang menuntut kepada kita untuk membela kebenaran. Berdiri bersama kebenaran. Berkorban untuk kebenaran. Dan ketika berkorban berarti Anda taruhannya adalah Anda kehilangan harta, Anda kehilangan nyawa, bahkan kehilangan nyawa orang-orang terkasih. Itu resiko ya, yang harus diambil untuk orang yang berpihak dan menerima kebenaran. Jadi tidak cukup cuma kita mengetahui kebenaran, mengakui kebenaran dalam hati, ikrar dengan lisan, tidak cukup. Tapi kita harus membela, berkorban dengan apapun yang kita miliki. Kita akan kaitkan pelajaran dari Ali Al-Akbar dalam dialognya bersama Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam dengan keadaan kita sekarang ini. Jadi kenapa Al-Husain, putra-putra beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dengan ringan menjalani perjuangan dan pengorbanan? Karena mereka sudah selesai dengan kebenaran. Dan mereka tahu bahwa kebenaran ini bukan hanya untuk diketahui, bukan hanya untuk diakui, tapi kita kadang-kadang harus membela dan bersama kebenaran. Kebenaran menuntut yang seperti itu. Ya, ini silakan kita, ini bukan hanya dalam urusan perang, dalam urusan sehari-hari. Kalau Anda ini harus selalu dalam apakah saya benar atau salah. Kalau Anda salah, Anda harus konsekuen. Kebenaran itu harus Anda terima meskipun merugikan Anda. Ya. Ada orang teriak labbaik ya Husainnya tinggi, tapi begitu ada urusan harta waris yang dia tahu itu bukan haknya, dia berusaha merebutnya. Palsu labbaik ya Husain Anda. Al-Husain itu mengorbankan jiwanya demi kebenaran. Anda berjuang untuk mempertahankan kebatilan. Sudah jangan ngaku Syiah, sudah tidak usah teriak-teriak labbaik, capek-capek aja, nanti semakin Anda kencang, semakin kencang nanti pukulan malaikat kepada Anda. Nah, karena kita manusia loh ya, kita ini manusia, kita manusia. Sekarang kita akan kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi supaya kita tahu kenapa kok semua tidak membela Palestina. Kenapa? Bahwa rakyat Palestina itu berada di kebenaran dan bahwa penjajah Israel itu berada di kebatilan, semua paham. Semua paham. Anda mau bicara apa? Kemanusiaan. Palestina hak, Israel batil. Anda bicara agama, Palestina hak, Israel batil. Anda bicara akal, Anda bicara undang-undang internasional, semua mengatakan Palestina hak, Israel batil. Antara hak dan batil terkait dengan Palestina dan Israel ini terangnya seperti matahari. Dengan semua ukuran. Dan banyak orang yang fi qulubihim yakbalun wa ya'tarifun bihadzal haq. Mereka mengakui dalam hatinya iya yang benar Palestina. Tapi sebagian besar mereka la yaltazimun, la yukirrun, tidak berani ikrar, tidak berani.
Ikrar bil lisan tidak berani, karena tidak banyak negara yang berani kemudian membuat statement resmi membela perjuangan rakyat Palestina. Tidak banyak, apalagi membela. Sekedar statement saja mereka masih menimbang-nimbang. Sekarang kalau ada manusia yang terhadap kebenaran berlaku seperti ini, tidak konsekuen pada kebenaran yang sudah dia pahami, berarti dia mayyitun, dia mayyit. Jadi manusia itu ukurannya apakah dia bersama hak atau bersama kebatilan. Kalau dia diam, berarti dia mayyit. Boleh jadi jasadnya hidup, boleh jadi makan dia, boleh jadi lebih banyak makannya dari yang lain, si mayyit ini. Ya, tapi akalnya mati, hatinya mati, ruhnya mati, kemanusiaannya mati. Karena itu kita manusia, kita dituntut apa? Dituntut semampumu. Kamu ketika melihat ada kebenaran, ada kebatilan, kamu tidak usah berlagak yang lain. Tidak, kamu punya potensi apa? Kamu bisa apa dalam membela hak ini? Kamu diberi akal, kamu bisa mengukur dirimu. Saya bisa berbuat apa untuk Palestina? Sebagai contoh namanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi ma biwus'ikum if'alu li ajril haq. Apa yang dalam kapasitas kita harus berbuat untuk kebenaran. Kalau enggak kita dituntut loh ya. Dan kita bisa masuk neraka untuk itu. Saya nanti akan tutup dengan satu ayat yang jelas bahwa orang itu ketika tidak yaltazim bil haq, dia akan dimasukkan. Dan kebanyakan orang yang masuk neraka itu bukan karena mereka berbuat dosa, karena la yaltazimun bil haq. Ada ayatnya nanti. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajau. Jadi intinya terhadap hak dan batil setiap mukallaf di hari kiamat nanti akan ditanya, disuruh berhenti, rijalan wa nisaan, semua. Kalau sekarang kita berbicara Palestina, semua akan diberhentikan untuk urusan Palestina. Apa yang sudah kamu lakukan untuk rakyat Palestina dan untuk rakyat Gaza? Termasuk untuk kebenaran-kebenaran yang lain. Apa yang telah Anda katakan? Apa yang telah Anda berbuat? Apa yang telah Anda persembahkan? Kita dimintai jawaban di akhirat. Kalau di dunia kita bisa menyusun 1001 alasan untuk berkelit, ya. Tapi di akhirat yaumatublas sarair, Anda tidak bisa. Anda geser tidak bisa. Anda maju selangkah tidak bisa, Anda mundur tidak bisa. Harus Anda jawab. Dan kalau Anda tidak punya jawabannya, sudah jelas di mana arahnya. Anda hanya akan melangkah ke surga atau ke neraka, tidak ada tempat lain. Tidak ada zona aman di sana. Zona bahagia dan zona bahaya. Ya, zona bahagia itu surga dan zona bahaya adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Saya akan tutup dengan dua hal pendek. Yang pertama, ayat yang saya janji tadi itu. Di Al-Quran dikatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya, telah kami tempatkan di Jahannam itu banyak dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Mereka berbuat dosa apa? Dosa besar apa yang mereka lakukan? Tidak ngomong dosa ini. Tidak ngomong dosa. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dikasih hati, dikasih akal, dikasih nurani, tidak dipakai untuk memahami sesuatu. Lu saya tidak tahu, nah aja tidak tahu. Kamu beri akal kalau tidak tahu. Kamu makan bisa, cari duit bisa, urusan ini tidak tahu. Tidak bisa. Di sana sadar Anda tidak laku. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun, dikasih mata seakan tidak melihat. La yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dan ini langsung turun. Jadi nilainya sudah bukan manusia, meskipun
dia seperti manusia begini, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Bahkan mereka lebih rendah dari hewan, karena hewan memang tidak diberi seperangkat sempurna untuk memahami hal-hal seperti manusia. Jadi kalau mereka seperti itu ya memang layak mereka seperti itu. Kalau kamu diberi seperangkat lengkap tentang fungsi-fungsi dan sarana atau media untuk sampai pada kebenaran, kemudian kamu tidak sampai, Anda lebih rendah daripada hewan. Sekarang kita mau melihat keistimewaan lulusan Madrasah Karbala ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajum, terkait pelajaran dalam dialog Ali Al-Akbar dengan ayahandanya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Di mana keistimewaannya kita lihat ini ya. Kalau Anda berbicara tentang rakyat Palestina, tentang rakyat Gaza, mereka yang diperangi, mereka yang dijajah, mereka yang hak-haknya diinjak-injak selama ini, kalau mereka melawan, mereka bangkit, ya sudah semestinya. Sahih amla hadza. Saya ulang lagi ya ini ya. Ini penting. Kalau Anda berbicara tentang rakyat Palestina, rakyat Gaza yang menjadi sasaran jajahan, yang sudah berpuluh tahun diinjak-injak seperti itu hak-haknya, kemudian mereka bangkit dan melawan, itu adalah proses alamiah. Dan seharusnya mereka begitu, meskipun sebagian tidak seperti itu. Tapi yang mau bangkit, yang mau melawan, yang mau yuqawim, kita angkat topi. Seharusnya Anda dijajah kok, hak Anda dirampas kok, sepatutnya Anda melawan. Seharusnya Anda bangkit. Aneh kalau kemudian Anda tidak melawan dan tidak bangkit ketika Anda dijajah seperti itu. Karenanya kita hormat kepada kelompok-kelompok mukawamah. Semoga Allah memberikan kemenangan yang segera kepada mereka. Tapi bagian yang berikutnya, ada orang-orang yang tidak diperangi, ada orang-orang yang tidak menjadi korban langsung penjajahan Israel, ada orang-orang yang nun jauh di sana, tapi mereka manusia, mereka mukminun, mereka muwahhidun, mereka mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Meskipun mereka tidak dijajah, meskipun mereka tidak diperangi, meskipun mereka tidak diusir dari kampung halamannya, tapi ketika melihat ada manusia-manusia yang diusir dan dijajah, mereka masuk ke medan laga, mereka berjuang, mereka berkorban. Ini luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Kalau bangsa yang dijajah bangkit dan melawan, sudah seharusnya. Tapi mereka yang non-jauh di sana, ketika melihat ada orang-orang terjajah, kemudian mereka bangkit dan melawan, membela, mempertaruhkan jiwa dan harta. Ini baru sesuatu yang luar biasa. Dan ketahuilah bahwa semua mereka adalah lulusan Madrasah Karbala. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Jadi jangan dikira al-majalis al-asyura'iyah yang diperingati oleh orang-orang itu tidak memberikan persembahan kepada umat manusia. Umat manusia sekarang melihat persembahan para lulusan Madrasah Karbala. Mereka tidak langsung dijajah, mereka tidak langsung diperangi, tapi mereka terlibat aktif dalam melawan penjajah. Kenapa? Alasna alal haq. Apakah tidak ada taruhannya? Taruhannya luar biasa. Digempur, dihancurkan, diboikot, diblokade. Jabahatul Isnad itu taruhannya luar biasa. Kenapa mereka kok tetap belajar dari Ali Al-Akbar? Alasna alal haq. Kalau kita di dalam kebenaran, izan la nubali annamuta muhiqin. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum wa alal arwahi allati hallat bi fina'i. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma baqina.
وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم ثم العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.